Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu, Dr. Anda Ermawati Arif MPD, dan Ibu Fani Afrilia, beserta teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berpidato singkat dengan topik efektivitas kuliah daring di masa pandemi. Saat ini, negara kita tengah diserang wabah berbahaya yang membuat kita harus waspada terhadap segala sesuatu. Dan untuk memutuskan penyebarannya, pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku perkuliahan menjadi belajar dari rumah dengan sistem online. Karena pandemi ini membuat segala sesuatu dikerjakan di rumah, sehingga perkuliahan juga diterapkan melalui sistem daring. Sistem belajar ini dilakukan secara tidak langsung atau tidak tatap muka antara dosen dan mahasiswa, tetapi dilakukan menggunakan sistem online atau menggunakan jaringan. Dengan pembelajaran sistem daring ini, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan dalam mengikuti pembelajaran ini, sehingga tugas-tugas dan materi-materi yang disampaikan oleh dosen melalui video atau Zoom membuat siswa harus belajar lebih keras. Karena belajar daring ini dirasa kurang efektif, membuat siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan. Meskipun begitu, mahasiswa bisa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan secara berulang, atau mencari informasi dari internet dan bisa mengerjakan latihan soal yang telah diberikan. Kesalahan yang sering terjadi dalam kuliah daring ini, yaitu mahasiswa seringkali memanfaatkan waktunya untuk bermain media sosial, menonton video film, dan bermain game. Untuk itu, penting bagi mahasiswa untuk bisa fokus dan konsisten terhadap kuliah daring ini, karena biar bagaimanapun keadaannya, motivasi belajar, terutama belajar daring, tetap harus ditumbuhkan, karena pendidikan adalah hal yang utama untuk mencapai keberhasilan di masa depan nanti. Ada beberapa cara agar perkuliahan bisa menjadi lebih efektif di masa pandemi ini. Yang pertama, menguasai berbagai teknologi dasar. Pengajaran di zaman modern wajib menguasai berbagai teknologi dasar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Hal ini memang tak mudah bagi para dosen senior yang kurang begitu memahami tentang teknologi. Tetapi, penguasaan teknologi ini tetap bisa dipelajari secara bertahap dan seiring berjalannya waktu. Yang kedua, memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Metode pembelajaran daring yang menyenangkan dan menarik juga berhubungan dengan pemanfaatan media sosial, sehingga kita harus menggunakan media sosial ini semaksimal mungkin untuk pembelajaran daring. Generasi modern harus bisa memanfaatkan dan cara menggunakan media sosial dengan cara bijak, agar terhindar dari hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran secara kreatif. Dalam masa pandemi ini, kuliah daring dituntut untuk belajar secara kreatif agar menyajikan materi pembelajaran dapat disajikan dengan cara yang menyenangkan. Keterbatasan interaksi dengan mahasiswa tak boleh jadi hambatan bagi proses belajar mengajar. Keempat, membangun komunikasi yang interaktif dengan seluruh mahasiswa. Kesuksesan pembelajaran jarak jauh tentu tak lepas dari komunikasi yang efektif antara dosen dan seluruh mahasiswa. Jadi, tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membangun komunikasi yang intens. Yang kelima, membuat project-based learning.
Pandemi tak boleh jadi halangan untuk membangun kerjasama dan interaksi antar mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas khusus yang diberikan oleh dosen. Yang keenam, memberikan apresiasi bagi siswa yang aktif atau berprestasi. Sesi pembelajaran jarak jauh seringkali terasa hambar, sehingga siswa kurang aktif dan interaktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi, memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang aktif atau berprestasi bisa membangkitkan semangat siswa lainnya untuk bisa menjadi lebih aktif lagi, sehingga pembelajaran daring ini bisa berjalan menjadi lebih efektif. Sekian pidato singkat dari saya. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.